Halo, ketemu lagi pada sesi video kali ini masih dalam topik inovasi dan kreativitas. Beberapa video kita lalu telah membahas banyak konsep proses inovasi dengan sudut pandang inovator internal. Namun seringkali muncul pertanyaan, apa yang harus saya sebagai seorang pemimpin lakukan untuk mengaktifkan proses inovasi dari dalam organisasi kita? Entah apakah kita berada di puncak organisasi, memimpin unit bisnis, atau memimpin tim. Kesuksesan sebuah ide inovasi akan semakin bergantung pada kemampuan kita sebagai pemimpin untuk mengaktifkan perilaku inovatif secara strategis di antara anggota tim kita. Riset menunjukkan dampak positif dari mengaktifkan inovasi internal memberikan manfaat sangat besar. Penelitian pada bidang orientasi kewirausahaan dan intensitas intrapreneurial menunjukkan bahwa tingkat kewirausahaan internal yang lebih tinggi akan mendorong pertumbuhan nilai perusahaan yang lebih cepat, juga semakin meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan menghasilkan return yang lebih tinggi, termasuk total return kepada pemegang saham. Dalam hal ini, intensitas intrapreneurial diukur dengan dua dimensi, yaitu intensitas frekuensi inovasi yang dilakukan organisasi dan tingkat kedalaman atau impact dari proses inovasi yang dijalankan organisasi. Pada video ini saya akan berikan contoh 5 profil organisasi terkait frekuensi dan impact inovasi yang mereka jalankan selama ini. Profil yang pertama adalah bisnis model operator. Contoh perusahaan pada profil ini adalah Walmart, sebuah perusahaan retail asal Amerika yang berdiri sejak 1962. Adalah salah satu perusahaan retail tersukses di dunia hingga saat ini. Perusahaan ini menjalankan model bisnis yang sangat sederhana dengan menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi konsumennya. Walmart bisa mendapatkan pertumbuhan keuntungan yang selalu baik karena berhasil melayani segmen konsumen yang mereka pilih dengan tepat. Secara konsisten, Walmart terus melayani dengan baik kebutuhan sehari-hari konsumennya, dan Walmart juga tidak tertinggal dengan tren mulai berkembangnya market online hingga mereka membuka walmart.com pada tahun 2000. Profil kedua adalah kelompok Dynamic Innovators. Contoh pada profil ini adalah penyedia jasa layanan keuangan Mastercard yang berdiri sejak tahun 1966. Bermula dari melayani jasa keuangan di banyak negara maju, Mastercard juga terus mengembangkan jangkauan area pelayanan mereka ke negara lainnya. Salah satunya di Indonesia. Mastercard melihat potensi di Indonesia. Mastercard memulai dengan menghubungkan masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan formal dengan jaringan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi modern. Mereka mengembangkan kerjasama dengan banyak bank di Indonesia untuk bisa memberikan pelayanan jasa keuangan yang lebih inklusif. Inovasi yang cukup sering dengan dampak inovasi kategori sedang memasukkan Mastercard dalam profil perusahaan termasuk kelompok Dynamic Innovators. Profil ketiga dan keempat adalah dua kelompok inovator yang agak bertolak belakang sebenarnya. Kelompok ketiga yaitu Accumulators dengan intensitas dan frekuensi inovasi yang lebih tinggi namun impact inovasi yang rendah di setiap kali inovasi berlangsung. Contohnya pada perusahaan otomotif BMW yang berdiri sejak tahun 1916. Dan kelompok keempat, di mana perusahaan dengan impact inovasi yang besar namun dengan frekuensi yang lebih jarang dilakukan, disebut sporadic innovators. Contoh ini ada pada perusahaan otomotif Ford yang berdiri sejak tahun 1903. BMW dan Ford ternyata memiliki profil inovasi yang berbeda, namun keduanya sama-sama masih menjadi perusahaan otomotif terkemuka hingga saat ini. BMW selama ini selalu memberikan inovasi terbaru pada setiap seri baru yang mereka keluarkan, walaupun BMW sebenarnya tidak banyak melakukan inovasi pada model bisnis mereka selama ini. Termasuk terlihat dari produknya yang tidak memiliki banyak kategori jenis kendaraan. Berbeda dengan Ford yang rutin memberikan sentuhan inovasi dalam perusahaan mereka setiap 1 atau 2 dekade. Hal ini membentuk model bisnis baru dalam operasional Ford selama ini. Hingga saat ini, Ford menjadi salah satu perusahaan otomotif yang menerapkan teknologi tinggi dalam operasional bisnisnya, menyerupai banyak perusahaan teknologi. Contohnya dengan penerapan artificial intelligence dalam operasionalnya. Strategi yang berbeda ini memberikan dampak yang berbeda dalam operasional bisnis masing-masing BMW dan Ford.
Oke, itu tadi ada profil ketiga yang disebut dengan accumulators dengan contoh perusahaan BMW, dan profil keempat disebut dengan sporadic innovators dengan contoh Ford Motor Company. Kita lanjutkan profil kelima yang disebut dengan revolutionary innovators. Salah satu contoh perusahaan pada profil ini adalah Amazon. Amazon kita kenal sebagai perusahaan peritel raksasa dunia yang beroperasi dengan berbasis pada teknologi internet sebagai kekuatan utamanya. Amazon termasuk perusahaan yang sering kali memperkenalkan inovasi tingkat tinggi, mulai dari memperkenalkan kategori bisnis baru, perubahan strategi struktur biayanya, hingga pengembangan lini bisnis baru. Oke, jadi perusahaan yang operasional sehari-hari sangat berkaitan dengan bidang teknologi akan menuntut lebih kesiapan kita untuk memaksimalkan semua potensi dan strategi yang ada karena pergerakan para pesaing yang juga relatif cepat. Namun, perusahaan yang lebih menitik beratkan pada pola retail atau manufacture mungkin cukup dengan intensitas frekuensi dan impact proses inovasi yang sedang saja. Pertanyaannya adalah, mengapa perusahaan dengan intensitas inovasi yang sudah cukup tinggi belum tentu bisa menghasilkan keuntungan yang baik untuk perusahaan? Dalam bukunya, Krippendorff menjelaskan hal ini. Pertama, perusahaan terjebak pada innovation theater, di mana perusahaan berlomba menunjukkan banyak proses inovasi yang mereka hasilkan atau jalankan. Mereka ingin menunjukkan ke publik sebagai perusahaan yang selalu melakukan inovasi, namun ternyata perusahaan tidak bisa mendeteksi dengan baik bagian-bagian mana dan langkah nyata apa yang bisa menjadi sumber penghasilan perusahaan sebenarnya, karena terlalu fokus pada penampilan di muka umum saja atau yang kita kenal dengan istilah pencitraan. Penyebab kedua, perusahaan terlalu fokus pada angka hasil birokrasi proses inovasi. Contohnya, jumlah hak paten, penciptaan produk, dan hak ciptanya. Sehingga perusahaan juga gagal menghasilkan produk-produk utama yang memang bisa mendatangkan keuntungan. Waktu yang terkuras untuk penyediaan fasilitas proses penelitian dan pengembangan produk itu sendiri. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan seharusnya bisa mengembangkan proses inovasi yang lebih institusional. Artinya proses inovasi yang terus berjalan berkelanjutan di balik operasional perusahaan sehari-harinya. Sehingga perusahaan bisa mengefisiensikan proses inovasi dan segera menerapkannya untuk pengembangan produk massal dan penjualannya. Tentunya sambil tetap meluangkan waktu untuk kegiatan riset pengembangan produk baru. Ketiga, untuk bisa merealisasikan proses inovasi menjadi profit bagi perusahaan, maka perusahaan juga harus memperhatikan kapasitas yang dimiliki dalam berinovasi. Jangan dengan mudah mengikuti satu contoh inovasi dari pihak lain, walaupun mungkin mereka berhasil. Karena mungkin sekali proses inovasi yang ada cocok dengan perusahaan lain, namun belum tentu cocok dengan model bisnis yang perusahaan kita miliki. Pilih inovasi yang paling sesuai dengan kapasitas sumber daya dan model bisnis kita. Kesimpulan dari pemaparan video ini adalah, dengan mengembangkan ide inovasi yang terbaru, ide inovasi yang bisa diterapkan di lapangan dan mengubahnya menjadi produk-produk yang berharga, maka perusahaan baru akan bisa menghasilkan pertumbuhan kinerja dan keuntungan dari proses inovasi yang dijalankan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.